Berikutnya lagi keterampilan yang lebih rendah dibandingkan yang lain sumber daya manusia, termasuk pedagang dan pebisnisnya. Dan salah satu yang agak menggembirakan, kita hanya punya modus yang namanya modal bonus atau modus tadi itu demografi. Nah, yang saya mau sampaikan sama teman-teman Bapak Ibu sekalian, modal demografi itu seperti apa sih? Yang paling menarik ternyata pertumbuhan orang muda di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di luar dari Asia, orang mudanya. Kemudian pertumbuhan pendapatan penghasilan menengah yang muda. Kemudian yang hebatnya lagi adalah ternyata pertumbuhan pengusaha muda dan kemudian anak-anak muda yang tren produk-produk muslim. Wah, ini seru nih Pak. Jadi ternyata kelas menengah muslim ini tumbuh luar biasa hebatnya dibandingkan negara-negara lain di dunia pun. Saya ulangi kembali. Ya, konsumen produk-produk muslim. Nah, ini kalau nggak direbut orang lain, Pak. Bu Ibu sekalian, cepat nanti ada restoran muslim dimiliki oleh non-muslim. Halal pula itu, Pak. Wah, kan bahaya kita ke sana. Iya, itu yang luar biasa tadi. Di Jawa, anak saya kuliah kebetulan di Jawa, itu kalau makan ke sana banyak restoran Padang, tapi rasanya beda. Rasanya rasa Semarang. Nah, ya Bapak Ibu, rasa Semarang, harganya murah, 10.000 sudah bisa nambah. Tapi masakan Minang, dia bilang boleh dong masakan Minang. Ya biarin masaknya orang Semarang, tapi masakan Minang tetap. Nah, ini potensi luar biasa. Terus kemudian demografi itu yang lain adalah ternyata bahwa anak-anak muda kita ini yang pendidikannya lumayan dibandingkan negara lain berpotensi untuk bisa menyaingi negara-negara lain. Pendapatannya bertumbuh, kelas menengahnya juga bertumbuh, usia produktifnya pun bertumbuh, Pak. Nah, dibandingkan negara lain. Nah, ada beberapa lagi nanti kita bisa bahas bersama-sama yang menjadi potensi kita untuk memenangkan ASEAN ini kalau kita sungguh-sungguh. Yang berikutnya, Pak, silakan. Menurut Khairul Tanjung, Indonesia harus menghasilkan kualitas city ini Khairul Tanjung, Pak. Tanjung ini kan bisa Sumatera Utara, bisa Sumatera Barat. Jadi kita udahlah dua-dua bikin yang Tanjung-Tanjung itu nggak apa-apa lah kan gitu. Ada Tanjung, ada Khairul Tanjung, ada Tanjung-Tanjung yang lain ya, Pak. Ya, jadi sama. Jadi sebetulnya bahasanya pun mirip-mirip Sibolga sana kan, Pak. Kalau di Sibolga ini bahasanya mirip sekali. Menurut dia, sumber daya manusia yang terdidik harus memiliki inovasi. Nah, yang kedua, Indonesia harus mempunyai perguruan tinggi yang bisa menghasilkan riset yang berkualitas internasional. Mulai dari sekarang, bagi sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu sekalian yang dosen, mungkin ini kami juga sebagai dosen. Nah, lulus perguruan tinggi Indonesia harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi ada berapa nih? Ada kurang lebih 3 yang kita harapkan nanti menjadi tantangan buat kita ke depan kalau mau menangkan MEA ini. Berikutnya, Pak. Sorry. Nah, kekuatan Indonesia dalam menghadapi 2014 itu terletak pada pertumbuhan makro yang luar biasa terlihat dari data bahwa debt to equity kita atau debt to GDP, bahasa-bahasa nggak usah terlalu bikin apa, bahwa kita ternyata cukup rendah dibandingkan negara Asia. Walaupun ada pertumbuhan 24% terhadap PDB kita, ini masih menjadi tantangan dan di satu sisi menjadi peluang buat kita. Dan yang berikutnya adalah 8,846 miliar US pada tahun 2011 maaf, yang merupakan terbesar di Asia dan ke-16 di dunia. Ini Indonesia. Dan merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi negara G20. Nah, ini peluang-peluang. Nah, yang berikutnya lagi. Nah, dari data Bank Dunia bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi ya, selama berapa tahun itu, kita masuk urutan ketiga, Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Karena Asia setelah Cina dan India. Jadi kita nomor 3 setelah Asia, di Asia ini termasuk di dunia setelah Cina dan India. Selain itu, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2012 lumayan hebat, 313,2 triliun dan merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Karena investasi katanya menurut penelitian terakhir follow the trade.